Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kebetulan pada kesempatan ini masih dalam kondisi pandemi negara kita. Mudah-mudahan semuanya bisa cepat berlalu sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku peserta MPLS SMA Negeri 1 Bongas tahun 2020. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi kita pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Didi Muhtadi. Saya lahir di Indramayu tanggal 23 Agustus tahun 1979 dan menempuh pendidikan terakhir di Universitas Pasundan Bandung dengan program studi PPKN. Dan saya mengajar di SMA Negeri 1 Bongas ini mulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Pada tahun pelajaran 2020-2021 ini saya memegang mata pelajaran PKN dan juga bimbingan dan konseling. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai materi kita, yaitu tentang pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter ini penting? Kalau kita lihat keluar sana, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin berada dalam ambang kehancuran dari sisi perilaku dan juga moral, dan ini sudah menjadi bagian yang dianggap biasa dan terjadi secara merata baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan, sehingga kita merasa prihatin dengan semua ini. Oleh karena itu, pendidikan karakter memiliki peranan yang sangat penting. Mengapa demikian? Banyak pelajar-pelajar di Indonesia yang tawuran antar remaja, antar sekolah, kemudian penyalahgunaan nafsa, pergaulan bebas, pornografi, dan lain sebagainya. Bahkan ada saudara-saudara kita, pelajar yang sudah tergabung dalam sebuah gangster. Sedangkan dalam falsafah dan dasar negara Indonesia yang menyiratkan bahwa pribadi-pribadi yang diharapkan oleh bangsa ini adalah pribadi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pribadi yang memiliki pedoman hidup, landasan hidup, bahwa kebenaran atas dasar ketuhanan yang Maha Esa itu mampu membentuk sebuah karakter, memiliki sikap kemanusiaan adil dan juga beradab, menjaga persatuan Indonesia, mampu bermusyawarah dan bermufakat, dan memiliki sikap adil dan berjiwa sosial. Oleh karena itu, tujuan dari sebuah pendidikan karakter yang tertuang dalam pendidikan nasional tersebut harus diterjemahkan oleh seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya layanan, bimbingan, dan konseling. Tujuan utama dari layanan
bimbingan dan konseling di sekolah memiliki nafas yang sama, yaitu membentuk peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dikembangkan berbagai model program dan layanan yang kreatif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga diharapkan lebih efektif dalam pencapaian tujuannya. Pembentukan karakter ini menjadi salah satu bagian dari pelayanan bimbingan dan konseling, karena pada hakikatnya praktek bimbingan dan konseling yang memandirikan adalah sebuah proses untuk membekali peserta didik berbagai nilai kompetensi, sehingga individu mampu mengenali diri dan lingkungannya. Individu juga memiliki kemandirian yang utuh, yang pada hakikatnya merupakan pribadi yang berkarakter. Kemudian, bagaimana karakter ini terbentuk? Melalui sebuah proses yang seperti apa? Sebelum kita lebih jauh, kita akan bahas dulu konsep dasar dari karakter. Karakter dalam kehidupan sehari-hari disamakan dengan kepribadian. Karakter melekat di dalam diri setiap manusia. Setiap diri kita memiliki karakter, dan karakter itu berbeda-beda. Kemudian, jika orang bermaksud hendak mengenakan norma-norma, jadi mengadakan penilaian, maka lebih tepat dipergunakan istilah karakter. Kata karakter ini dalam arti normatif, kalau dengan mempergunakan kata karakter tersebut, orang bermaksud mengenakan norma-norma kepada orang yang sedang diperbincangkan. Dalam hubungan hal ini, orang dikatakan mempunyai karakter. Kalau sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dipandang dari segi norma-norma sosial adalah baik, maka orang tersebut dikatakan berkarakter. Misalnya, sering terdengar pernyataan-pernyataan seperti otaknya bukan main tajamnya, tapi dia tidak punya karakter. Otaknya bukan main tajamnya, tapi dia tidak punya karakter. Pintar, tapi tidak berkarakter. Artinya kepintaran yang dia miliki itu bisa dikatakan zero atau nol. Nah, kemudian pola tingkah laku seseorang secara umum, karakter dikaitkan dengan sifat khas atau istimewa atau kekuatan moral. Mungkin juga disebut dengan tingkah laku. KBBI tidak memuat kata karakter, yang ada adalah kata watak, yang dalam arti sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pemikiran dan tingkah lakunya atau tabiat seseorang. Karena karakter itu melekat di dalam diri seseorang, dan itu tidak bisa terlepas
selama orang itu masih hidup, maka itu akan menunjukkan bahwa kepribadian seseorang tersebut dapat dikatakan berkarakter. Kata karakter tercantum dalam Kamus Besar Indonesia Kontemporer yang diartikan bahwa sebagai watak, sifat, dan juga tabiat. Menurut Raka dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa karakter baik dimanifestasikan dalam kebiasaan baik di kehidupan sehari-hari, pikiran baik, hati baik, dan tingkah laku baik. Berkarakter baik berarti mengetahui yang baik, mencintai kebaikan dan melakukan yang baik. Karakter bersifat memancar dari dalam keluar, atau yang disebut dengan inside out. Artinya kebiasaan baik tersebut dilakukan bukan atas permintaan atau tekanan dari orang lain, melainkan atas kesadaran dan kemauan sendiri. Dengan kata lain, karakter adalah apa yang Anda lakukan ketika tak seorang pun melihat atau memperhatikan Anda. Dalam keadaan sendiri pun karakter itu ada. Tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain. Tidak perlu orang lain melihat bagaimana kita. Ketika kita berada dalam kamar sendiri pun akan terlihat karakter kita bagaimana. Orang mau tidur, makan, akan terpancar karakter yang sesungguhnya. Orang yang memiliki karakter baik, orang yang memiliki tabiat yang baik, dia akan selalu terpancar bagaimana dia memperlakukan dirinya dengan baik, bagaimana dia juga melakukan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan baik. Bahkan sesuatu benda yang mati pun akan diperlakukannya dengan baik. Itulah sebuah karakter. Kemudian nilai-nilai karakter. Raka dan kawan-kawan mengemukakan beberapa kebiasaan baik sebagai indikator kekuatan karakter. Pertama, ada kejujuran. Dengan indikator tidak berbohong, tidak mengambil yang bukan miliknya, tidak menyontek dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ulangan, dan ujian. Itulah sebuah karakter kejujuran. Kejujuran memiliki kekuatan karena karakter memiliki power tersendiri. Kemudian rasa tanggung jawab. Tidak mencari kambing hitam, berani mengakui kesalahan, menjalankan kewajiban yang telah diterima dengan baik dan tuntas. Orang yang memiliki karakter dan dia bertanggung jawab, dia akan melakukan apa yang telah diperintahkan atas dirinya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mencari kambing hitam. Dia akan mengakui kesalahan itu dan dia mampu bertanggung jawab atas kesalahan itu untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, semangat belajar. Orang yang memiliki semangat belajar, ketika dia tidak mengetahui sesuatu tentang sebuah pelajaran atau isi dari pelajaran tersebut, maka dia akan berani untuk bertanya. Sebagaimana umumnya orang mengatakan bahwa malu bertanya, sesat di jalan. Oleh karena itu, jiwa yang berkarakter, yang memiliki semangat belajar, dia akan berani untuk bertanya. Kemudian senang berinovasi, mencari sesuatu yang baru, mencari tahu tentang sesuatu, dan juga senang mencari pengalaman baru.
kemudian senang menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan ini dari berbagai macam sumber, bisa dari buku-buku, bisa jadi dari internet, atau yang lainnya. Kemudian disiplin diri. Menepati janji merupakan bagian dari disiplin diri, dan juga mentaati sebuah peraturan tata tertib yang telah ditetapkan. Di sekolah, ketika kita berangkat sekolah, jam 7 masuk sekolah. Orang yang merasa, orang yang dirinya memiliki tingkat kedisiplinan yang baik, maka jam 7, sebelum jam 7 dia sudah ada di sekolah. Kemudian sopan santun juga dalam tindakan dan juga ucapan. Kenapa? Karena disiplin itu dia berusaha untuk membuat dirinya menjadi lebih baik ketika dia melakukan suatu tindakan atau perilaku, dan juga berucap sebuah kata-kata atau berbicara dengan orang lain. Kemudian selanjutnya kegigihan, atau yang kita kenal dengan bekerja keras. Artinya orang yang tidak mudah, atau orang yang tidak mengenal kata menyerah. Dalam sebuah usaha, dia terus gigih, dia terus giat untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, dan juga menjadi seorang yang pekerja keras. Selanjutnya, optimisme juga merupakan bagian dari sebuah karakter yang memiliki kekuatan. Optimisme, percaya diri, tidak mengeluh dengan apa yang dia terima, meskipun menurut dia itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Tapi dia akan selalu berpikir positif, bahwa di balik ini semua akan ada hikmah, akan ada sesuatu yang indah, akan ada sesuatu yang membuat dirinya berbahagia. Jadi orang yang memiliki sifat optimis, dia akan selalu berpikir positif terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pendidikan karakter ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia dengan memiliki sebuah karakter yang baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.